Presiden Amerika Serikat ke-44 Barack Obama tiba di Bali pada 23 Juni lalu. Di Pulau Dewata menjadi tempat pertama yang dipilih Obama dan rombongannya dalam rangkaian kunjungan ke Indonesia yang dijadwalkan berlangsung selama 10 hari. Selama berada di Bali, Obama dan keluarga akan mendapat pengawalan VVIP dari pemerintah Indonesia, termasuk tempat menginap maupun tempat wisata yang akan dikunjungi. Obama ditemani oleh istrinya Michelle dan dua anaknya Malia Obama dan Sasha Obama akan berlibur di Bali hingga 28 Juni. Mereka akan mengunjungi sejumlah tempat wisata seperti Istana Tampak Siring, Pura Tirta Empul, ke lokasi wisata Uluwatu, Bedugul, dan Pura Tanah Lot. Setelah dari Bali, rombongan Obama bertolak ke Yogyakarta untuk mengunjungi sejumlah tempat wisata. Lokasi yang dipilih adalah mengunjungi dua candi bersejarah di Jawa Tengah, yakni Candi Prambanan dan Candi Borobudur. Bagi Obama, Yogyakarta memiliki kenangan tersendiri, terutama Candi Borobudur. Sebab ketika kecil, ia pernah diajak orang tuanya mengunjungi Borobudur. Dan sampai kini, Candi Borobudur yang sudah berusia ratusan tahun itu tetap berdiri tegak dan terawat baik. Selama kunjungan Obama ini, area di bagian barat candi dan area stupa induk disterilisasi oleh petugas keamanan. Setelah menghabiskan liburan di Yogyakarta, pada Jumat 30 Juni, Obama menuju Bogor untuk memenuhi undangan makan siang bersama Presiden Joko Widodo di Istana Bogor. Selanjutnya, kegiatan Obama dihabiskan di Jakarta dengan menghadiri Kongres Diaspora keempat di Mall Casablanca, Jakarta Selatan. Tak dipungkiri, Indonesia memang memiliki arti khusus dan kedekatan dengan Obama, anak menteng dalam. Mudiknya Obama ke Indonesia tentu akan berimplikasi positif bagi Indonesia dan bukan sekedar nostalgia semata. Efek Obama mudik ke Indonesia, itulah topik dialog jurnal pagi hari ini. Mantan Presiden Amerika Serikat Barack Obama bersama keluarga selama 10 hari berlibur ke sejumlah tempat wisata di Indonesia. Bagi Obama, Indonesia memiliki kesan khusus dan kedekatan secara personal karena sebagian masa kecilnya pernah dihabiskan di Indonesia. Lantas benarkah mudiknya Obama ini hanya sekedar bernostalgia semata atau memiliki efek lain? Nah, untuk membahasnya di studio kami sudah hadir Ketua Kajian Wilayah Amerika Universitas Indonesia. Ada Ibu Suzy Sri Sudarman. Ibu, selamat pagi. Selamat pagi. Thank you for coming. Terima kasih atas Berita undangannya Satu. juga. Ya. Bu Suzy, ini kita lihat anak menteng dalam akhirnya kembali lagi ke Indonesia. Ini ada efek lain atau memang sekedar bernostalgia? Bagaimana Anda memaknainya? Kalau saya lihat negara Amerika Serikat itu negara besar yang selalu berpretensi sebagai guru. Jadi adanya Obama juga memberikan inspirasi sebagai guru yang baik bagi Indonesia saat ini. Yaitu pertama, mereka adalah presiden pertama kulit hitam dengan keluarganya datang untuk memberikan pelajaran kepada Indonesia bahwa rasisme itu tidak penting, rasisme itu tidak ada artinya asal Anda bermakna bagi kemanusiaan. Yang kedua, beliau adalah constitutional lawyer, mengajar di University of Chicago. Juga satu yang harus digarisbawahi pada saat kita mengalami dentuman-dentuman politik yang akan berpusar sampai 2019. Jadi constitutional law sebagai basis untuk mempelajari bagaimana menciptakan sebuah masyarakat yang legalistik, masyarakat yang rule based, dan ini sangat kami harapkan di Indonesia. Karena itu mungkin Obama bisa memberikan secara persuasif nasihat-nasihat kepada Pak Jokowi tentang bagaimana mengatur agar unpredictability itu berkurang dalam politik Indonesia. Oke, artinya constitutional lawyer seperti yang Obama jalankan ini sudah cukup sukses gitu di Amerika, lalu itu juga bisa ditularkan ke Indonesia. Nah, bagaimana Anda melihat regulasi yang dikeluarkan oleh Jokowi saat ini? Seperti diktum dari kapitalisme itu kapitalnya itu jauh lebih cepat berputar dibandingkan aturan-aturan yang bisa mengatur mereka. Jadi harus disimak bahwa di negara super kapitalistik seperti Amerika, orang-orang yang akan mengatur sudah mengantisipasi sebelumnya, sehingga akhirnya bisa mengatur agar kapital itu menjadi kawan, bukan menjadi musuh yang akan menghancurkan negeri. Nah, di Indonesia ini belum terbiasa untuk memberlakukan hukum yang adil, yang setara, blind
blind law kepada semua kalangan tanpa dipilih kasih, sehingga akhirnya ada kejadian-kejadian yang sangat janggal. Misalnya dibangun institusi baru, Mahkamah Konstitusi, tapi Mahkamah Konstitusinya lawyersnya juga, hakimnya juga bisa disogok gitu. Kalau di Amerika finally stop di Supreme Court. Jadi kalau Supreme Court sudah memutuskan, apapun sudah menjadi pertimbangan yang sudah matang dipertimbangkan oleh 9 hakim agung tersebut. Nah, sekarang kalau misalnya Indonesia mau dibuat agar teratur, mungkin cara kerja MK dan MA itu harus lebih tegas. Jangan saling menyulitkan bagi orang biasa yang akan mencari keadilan. Oke, apa contohnya dari kepemimpinan Obama yang bisa kita pelajari di sini? Tentunya dari sisi pemerintahan Jokowi sendiri yang bisa dia bawa dan dia tularkan gitu ke Indonesia. Pertama, waktu dia awal menjadi presiden, karena kulit hitam pertama yang menjadi presiden, dia sangat menekankan konstitusi, isi konstitusi Amerika itu apa dan bagaimana perlindungan yang wajar bagi kalangan yang kurang beruntung gitu. Tapi lama-lama dia sebagai orang kulit hitam memang tidak mampu untuk terlalu dekat dengan orang kulit hitam, sehingga orang kulit hitamnya merasa kecewa karena dia merasa tidak diwakili, sehingga pada akhirnya dalam pemilihan Partai Demokrat berikutnya mereka kebanyakan tinggal di rumah karena merasa selama mempunyai presiden seorang kulit hitam pun mereka tidak terlindungi hak-haknya, misalnya sehingga muncul satu gerakan yang disebut Black Lives Matter dan segala macam, karena kebanyakan dari orang kulit hitam itu jadi korban pembunuhan di jalan-jalan. Oke. Lalu yang bisa dipelajari lebih lanjut di Indonesia adalah monopoli itu di sana benar-benar diawasi oleh perangkat hukumnya, misalnya Attorney General bisa memecah Microsoft dan sebagainya, Baby Bell menjadi beberapa Baby Bell, itu jelas ditinjau apakah satu perusahaan itu menjadi begitu oligopolistiknya atau monopolistiknya sehingga akhirnya harus pemerintah bertindak agar perusahaan tersebut menjadi kompetitif dan dimiliki oleh banyak pihak sehingga tidak bersumber kepada satu sumber saja pemodalnya. Nah, ini penting sekali karena di sini tidak lazim untuk mengkritik pemodal yang terlalu besar jumlah modalnya. Padahal itu mungkin bisa dikategorikan sebagai kartel atau sebagai monopoli, sebagai oligopoli yang akhirnya membahayakan perekonomian Indonesia. Bukan hanya itu saja, price fixing di Amerika itu merupakan kriminalitas. Jadi kalau ada perusahaan yang menimbun lalu mengatur harga, itu masuk penjara. Tapi di sini mafia lebih menguasai perekonomian Indonesia, jadi yang bisa dikuasai oleh Presiden Jokowi dan Sri Mulyani hanya sebagian kecil saja, karena yang lain masih berupa mafia-mafia kecil atau mafia-mafia besar yang menghalangi roda perekonomian. Ini yang menyebabkan kita tidak akan bisa menjadi makmur. Jadi kalau untuk menjadi makmur, perusahaan itu harus diawasi terus-menerus. Misalnya soal insider trading dalam stocks. Di Amerika itu kalau misalnya Anda memberikan pengetahuan yang datangnya dari insider trading, tahu dari pihak lainnya tentang apa yang akan terjadi di satu perusahaan, itu Anda masuk penjara. Seperti Martha Stewart, dia seorang selebriti, masuk penjara juga karena dianggap dia menyuruh menjual stoknya dari brokernya, padahal dia tahu sebelumnya bahwa perusahaan itu akan di merge and acquisition. Jadi harus hati-hati dan harus benar-benar orang yang teguh. Kita membutuhkan bangsa Indonesia, orang-orang Indonesia yang mampu mencintai negerinya dan bangsanya agar hukum itu menjadi hal yang lazim dan tidak usah merasa takut kalau ada pelanggaran ya akhirnya harus dijawab dengan hukuman gitu. Misalnya kita punya masalah IKTP, kita punya masalah hak angket terhadap KPK, padahal itu adalah satu-satunya jalan bagi Indonesia untuk menjadi negara yang makmur dan adil bagi rakyat biasa. Ini artinya monopoli juga masih terus merajai perekonomian di Indonesia, begitu ya. Nanti kita akan bahas bagaimana caranya Obama ini dengan semua regulasinya itu bisa mengatasi permasalahan perekonomian di Amerika ya Bu ya. Setelah jeda berikut ini, pemirsa tetaplah bersama kami dalam Jurnal Pagi.